Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas kisah seorang istri soleha yang menjaga citra diri suaminya di hadapan orang tuanya. Dikisahkan, suatu ketika Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini mengunjungi salah seorang sahabatnya, dan ia mendapati sahabatnya itu sedang menangis. Ketika ditanya mengapa dia menangis, sahabatnya itu justru menangis semakin hebat. Kemudian sahabatnya berkata, "Wahai Syekh, istriku sedang sakit dan beberapa hari ini saya merawatnya." Syekh Abu Ishaq sangat heran dengan tangisan sahabatnya yang hebat itu. Padahal ia seorang yang saleh. Mengapa bisa dia menangis sehebat ini? Ketika tangisnya sudah mulai reda, sahabatnya pun kembali berkata, "Wahai Syekh, apakah engkau heran dengan tangisanku yang seperti ini? Semua ini karena istriku. Seandainya engkau mengenal istriku sebagaimana aku mengenalnya, maka engkau akan memaklumi sikapku ini dan tidak akan mencelaku. Wahai Syekh, aku adalah orang yang miskin dan pekerjaanku rendah. Penghasilanku hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupku. Akan tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membukakan hati seseorang untuk menikahkan putrinya denganku. Padahal bapak perempuan itu adalah seorang yang cukup berharta dan bertahta. Kemudian kami pun menikah, dan sungguh istriku ternyata seseorang yang solehah, yang sangat baik. Hidup bersamanya terasa aku dapatkan surga dunia dengan segala maknanya." Namun suatu hari sang mertuaku datang berkunjung, dan ia berkata kepadaku, "Bertakwalah kepada Allah dan belikanlah istrimu roti, keju, full atau sejenis kacang, dan jangan terlalu sering memberinya daging dan buah-buahan, karena ia sudah bosan makan daging dan buah." Mendengar ucapan mertuaku, aku pun hanya ternganga dan tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku sungguh tidak mengerti apa yang dibicarakannya, sebab selama ini aku tidak mampu membelikannya daging maupun buah-buahan. Kemudian aku menemui istriku dan bertanya kepadanya. Nah, sungguh betapa terkejutnya aku dengan jawabannya. Seakan-akan bumi tempat aku berpijak berguncang dengan hebatnya. Ternyata setiap kali istriku pergi ke rumah orang tuanya, mereka selalu menyuguhkan daging dan buah Akan tetapi istriku selalu menolaknya, seraya ia berkata, "Saya tidak mau makan daging dan buah. Saya sudah bosan memakannya. Suami saya tidak pernah melarang saya untuk memakan daging dan buah. Akan tetapi ia sering sekali memberi saya makanan itu, hingga saya bosan dengan daging dan buah. Saya lebih suka makan makanan ringan saja." Padahal kenyataannya di rumah kami, ia tidak pernah melihat daging kecuali dalam 1 atau 2 bulan sekali saja. Sehari-hari lebih banyak makan kacang full. Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat mengenyangkan perutku maupun perut istriku. Sang istri melakukan semua itu karena ia ingin mengangkat derajat suaminya di hadapan keluarganya dan menjadikannya besar di mata mereka. Sang istri mampu menahan lapar, akan tetapi ia tidak ridho dengan seorang pun mengetahui kemiskinan suaminya. Ia terus bersabar dengan apa yang ada dan senantiasa mengingatkan suaminya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu bukan karena sang suami melarangnya, akan tetapi karena ia adalah sebaik-baik wanita solehah yang sabar. Sahabat itu kemudian berkata kepada Syekh, "Apakah engkau tahu mengapa aku menangis dan khawatir atas istriku? Sesungguhnya ini hanya salah satu keistimewaannya saja. Jika aku menceritakan semua kesolehannya, maka aku tidak akan mampu menceritakannya."
Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini dengan penuh keindahan dan kesenangan. Keindahan dan kesenangan terbaik dalam kehidupan ini adalah wanita yang soleha. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dunia merupakan kesenangan dan kesenangan terbaik dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Imam Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Setiap wanita tentu saja sangat mendambakan dirinya menjadi wanita yang soleha. Akan tetapi kebanyakan wanita belum mengetahui apa yang harus dilakukan agar dirinya menjadi wanita yang soleha. Kisah di atas merupakan salah satu dari sekian banyak kisah yang menggambarkan kriteria seorang wanita yang soleha. Juga tidak sedikit lelaki yang menginginkan kehidupan berdampingan dengan wanita soleha pilihannya. Namun sayangnya, banyak lelaki yang belum memahami siapa dan bagaimana wanita soleha itu. Alih-alih mendapatkan wanita istri soleha, tetapi justru di kemudian hari diketahui malah sebaliknya. Untuk itulah, seorang calon suami perlu mengetahui kriteria istri idamannya, yakni wanita yang soleha, agar bisa menata bahtera rumah tangga dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.